Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk minggu ini? Kalau feedbacknya, bentar. Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Oke ya. Eh, Overall sih dari yang udah submit, tapi semuanya udah submit nih, udah submit semua. Itu harapan saya karena kalau misalkan nggak submit kan sayang banget ya. Eh, apa namanya, meskipun belum beres, tapi kalian misal nggak submit ya itu agak disayangkan sih karena akan berkemungkinan besar kena warning letter gitu. Jadi mendingan kalian disubmit aja untuk modul assignment-nya. Nah, di sini udah pada submit semua untuk assignment-nya. Mungkin feedback-nya nggak banyak sih karena udah pada implement kan terkait apa yang udah dikasih tahu sama Kak Gio terkait assignment-nya. Mungkin gini, ada catatan misal kayak tadi udah di-mention juga sih sama Kak Gio terkait misalkan di sini ini udah mulai pakai database ya, yang mana database itu perlu ada koneksi. Nah, koneksi itu kan biasanya disimpan di .env. Nah, di sini ini kan si env-nya di-ignore ya. Kenapa di-ignore? Karena emang si .env ini lebih ke privacy kan, privacy buat masing-masing yang punya projectnya. Nah, biar nggak bingung, maksudnya ketika ada orang yang mau ngeklon project kita, misalkan kalau misalkan kita lihat di Git-nya, itu pasti nggak akan ada kan si .env-nya itu nggak akan ada karena kenapa ya, di sini udah di set si env-nya di git ignore. Nah, jadi ini nggak akan ke upload ke GitHub repo-nya kayak gitu. Nah, gimana sih caranya biar kita punya template ini kayak yang tadi udah di-mention juga, biar kita punya templating untuk si env-nya, biar nanti yang nge-clone project kita tuh tinggal ngeganti apa yang uh, env yang udah di set di sini gitu. Nah, biasanya sih dibikin yang namanya misal di sini .env.example. Nah, disinilah yang ditulis tapi hanya sebagai templating aja. Misalnya yang tadi di-mention kan yang dibikin di env yang sebenarnya tuh ada apa aja sih. Nah, mungkin di kopas aja ke sini tapi nanti value-nya itu lebih ya boleh dihapus atau kayak ngejelasin aja Pak. Kalau misalkan si variable ini tuh gunanya untuk apa gitu, terus harus diisinya seperti apa. Nah, mungkin bisa dibikin kayak gitu untuk eh, biar mempermudah lah, mempermudah si yang akan ngeklon project nantinya kayak gitu. Nah, kemudian karena kan ini udah pakai database ya. Dari beberapa sih tadi ada yang pakai misal kayak eh, migration. Nah, ini cukup membantu juga kalau yang misalkan pakai migrasi, database migrasi ini. Yang mana mungkin nanti kalau misalkan ngejalanin, itu tinggal di jalanin si database migration-nya aja. Nanti kan ini udah otomatis nge-create si ininya, apa, database-nya. Yang mana di sini udah di set.
apa aja sih yang mesti di-create itu kan, ini ada table review, terus kalau misalkan di drop, yang di drop itu sih table reviewnya, terus yang ini kan ada user, satu lagi ini juga review juga tapi alter table. Nah mungkin seperti ini untuk mempermudah ketika orang lain nge-clone tapi udah tahu nih database-nya tuh apa aja gitu. Jadi bisa menggunakan implementasi database migration. Kalau model ini kan ini untuk ngedeskripsiin si tabelnya di ORM-nya kan. Nah, untuk lebih mempermudah si database kita diimplement ke user lain yang nge-clone project kita. Nah, kita perlu yang namanya implement migration. Tapi ini opsional sih, mau pakai seperti ini boleh atau mau nggak seperti ini juga harusnya nggak masalah. Nah, ini kan ada contoh kayak nvidia example. Nah, seperti ini contohnya misalnya kayak secret gini fungsinya buat apa gitu. Terus database username itu isinya apa. Terus DB host, terus DB database-nya apa kayak gitu. Mungkin dijelasin kurang lebih kayak gini untuk example-nya. Nah, kalau di sini di sini ada juga database, tapi dia lebih ke query. Ini juga sebenarnya nggak masalah sih. Jadi kan tinggal ngejalanin si query ini aja. Tapi kan ini lebih manual ya. Jadi ketika disiapin si query ini ya ini dikopas ke IDE database-nya atau ke database viewer-nya untuk ngejalanin si query ini. Kan query ini tuh dipakai di project ini kan. Nah, mungkin seperti ini juga bisa membantu. Cuma kan untuk lebih mempermudah sesuai templating dari uh, apa namanya si flashnya dan juga yang bisa menggunakan kayak database migrasi kayak gitu. Ini udah cukup bagus juga sih terkait penggunaan uh, menyediakan si query-nya gitu. Nah, untuk controller kurang lebih udah sesuai sama yang dicontohin sama Kak Gio kemarin. Jadi udah CRUD-nya udah lengkap, terus usernya juga terkait autorisasi sama autentikasi. Ada decoration juga. Nah, ada tambahan lagi mungkin di sini ada beberapa yang masih kayak hmm, apa namanya implementasi README. Nah, jadi sebenarnya ini nggak wajib sih, cuma bentar dari Tobias. Nah, kalau di Windows itu untuk otomisasi itu sebenarnya eh, bisa pakai file.sh sih kalau di Windows. Jadi nanti tinggal ngejalanin si script SH-nya. Misal kita bikin nih untuk nge-otomatisasi si projectnya gitu biar sekali jalan. Itu bisa kita misal run project, bukan run tapi install project.sh gitu. Nah, disinilah step-stepnya yang perlu dikasih gitu. Misal kayak waktu kemarin kan untuk pakai Docker kan itu ada step-stepnya kan apa aja sih yang perlu dijalanin gitu pas di Dockernya. Nah ini juga kurang lebih sama sih.
Nanti tinggal nyiapin aja si file.sh ini. Nanti apa aja nih step pertama sampai terakhir yang mesti dijalanin gitu sampai si project ini jalan kayak gitu. Mm-mm, kurang lebih sama sih kayak Docker file yang kemarin kita implement tuh. Jadi kita bikin nih step-stepnya di sini. Yang pertama sih yang perlu dijalanin apa, terus yang kedua apa, ketiga apa. Berurut aja sampai benar-benar si project ini jalan kayak gitu. Nanti tinggal dibikin file gini aja. Itu harusnya bisa. Jadi nanti ketika ketika ada orang yang mau clone project ini, tinggal jalanin aja sih install project.exe ini. Nanti udah termasuk nginstal dependensi, terus nginstal si apa namanya ngemigrasi database, terus ngejalanin environment dan lain-lainnya itu udah dalam satu file ini gitu. Jadi tinggal execute file ini harusnya udah jalan semuanya. Kayak gitu sih untuk implement biar mempermudah, biar nggak satu-satu gitu kan untuk implementnya. Kayak gitu. Jadi dalam satu file ini dia eh, deskripsi ini step-step itu apa aja. Nanti ketika ngejalanin si file ini, nanti ngejalanin di terminalnya kayak gini aja sih. Misal tadi kan ke ano ya, tinggal sh nah tinggal sh spasi misal project.sh gitu aja. Nanti ketika dijalanin si command ini itu udah langsung otomatis ngejalanin apa yang ada di dalam apa yang ada di dalam sini gitu. Misal install Python-nya dulu, terus aktifin si VNV-nya, terus sampai ke migrasi database dan ngejalanin si project-nya gitu. Itu bisa dieksekusi di sini. Di satu file ini itu bisa langsung dieksekusi. Kayak gitu. Itu cara yang lebih praktis untuk mempermudah eh, dari project ini di clone sampai bisa jalan di lokal kita. Kayak gitu. Nah, jadi catatannya mungkin bikinlah kayak INV example, terus kalau mau langsung sekali eksekusi, tinggal bikin file.sh-nya, di sini dimasukin script-script yang apa aja yang perlu dimasukin, itu udah sangat mempermudah sih untuk misalkan ada orang lain yang mau clone project kita, kayak gitu. Nah, terus yang jadi catatan lainnya terkait si dokumentasi README ini. Nah, sebenarnya kan ini nggak wajib dibuat ya, tapi untuk mempermudah dan biar orang lain tahu project ini tuh apa dan ya betul eh, bisa minta bantuan ChatGPT untuk bikin skripnya itu nggak masalah sih, harusnya bisa membantu juga. Oke, balik lagi terkait penggunaan README ini, sebenarnya itu kan nggak wajib kita bikin ya, tapi ya lebih bagusnya kita coba biasakan, lebih ngebiasain aja sih. Karena kan eh, terutama di project backend ini kan kita nggak bisa ngelihat maksudnya secara singkat tuh kita nggak tahu nih ini tuh project apa dan fungsinya buat apa aja gitu. Nah, biar mempermudah dan mungkin lebih visualisasiin orang lain ketika ngelihat project yang backend ini, misal terutama khususnya kan buat backend. Nah, bagusnya tuh dibikin readme kayak gini. Misal untuk yang contoh ini kan punyanya Ano kan ini udah cukup lengkap ya. Dia ngedeskripsi ini. Di sini juga udah ada dokumentasi dari si Postman-nya, yang mana dia bisa langsung melihat kan API apa aja sih yang dibikin di dokumentasi ini gitu. Ini bisa dilihat. Terus dia juga munculin
fitur-fitur apa aja yang ada di sini gitu. Nah, ini udah di list, terus requirement-nya ada apa aja, terus di sini ada API endpoint-nya, terus ada contoh gambarnya juga. Ini udah cukup lengkap, udah bisa menggambarkan kalau project ini tuh project apa dan kalau misalkan dijalanin seperti apa kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa coba diimplement aja karena ya balik lagi sebenarnya nggak wajib tapi alangkah baiknya ini coba dibiasakan karena mungkin nanti di real project tuh akan sangat penting nih terkait si dokumentasi RIM ini. Karena apa ya? Karena kita kan nanti akan lebih sering eh, tim kolaborasi ya, yang mana mungkin satu sama lain akan saling butuh intro terkait ini tuh proyeknya buat apa sih dan mungkin cara nginstalnya, terus di dalamnya tuh ada apa aja yang mungkin biar lebih cepat tektokannya. Nah, coba kita lebih biasakan untuk diimplement ke si README ini gitu meskipun nggak terlalu detail tapi kan udah cukup menjelaskan kalau ini tuh proyeknya apa dan fungsinya buat apa kayak gitu dan mungkin lebih kalau mau lebih detail lagi itu lebih bagus seperti itu. Terus ada lagi kayak kurang lebih sama sih. Nah, ini kan masih banyak yang eh, dia si ENV-nya di ignore, tapi di sini nggak ada kelihatan. Maksudnya contohnya tuh untuk ENV-nya tuh apa kayak gitu. Nah, mungkin nanti coba diimplement lagi terkait si .env itu. Nah, di sini ada kalau yang di Rod ada sama juga kan script SQL ini bisa langsung diimplement kalau misalkan mau ngejalanin si project ini kan perlu database kayak gitu jadi perlu ngejalanin si script ini. Nah, ini udah cukup bagus juga nyediain si scriptnya kayak gitu. Nah, sebenarnya eh, pakai cara kayak gini juga bisa terus pakai cara lain misal ngedump si database-nya juga bisa juga sih sebenarnya misal eh, tinggal di klik kanan. Kalau ini kalau misalkan saya pakai di Beaver ya, klik kanan harusnya di yang lain juga sama sih. Terus ada tools, kita bisa ngedam di database-nya. Ini kayak kita nge-export database sih. Jadi nge-export data, terus habis itu kalau misalkan apa namanya project ini mau langsung ada si datanya, database-nya sama example data itu bisa pakai dump database-nya itu lebih cepat juga. Jadi tinggal kalian sisipin di sini untuk si dump SQL-nya itu juga bisa. Atau mau query kosongan kayak gini juga harusnya nggak masalah. Kayak gitu. Kurang lebih hampir sama sih. Eh, yang lain juga implement untuk controller, terus model, dekoratornya udah pada implement semua. Mungkin terkait foldering itu coba lebih dirapiin lagi aja untuk masing-masing biar lebih terstruktur dan mungkin lebih kelihatan. Maksudnya bisa dipisah-pisah gitu untuk model tuh dimasukin kemana, terus kalau misalkan controller masuknya kemana, terus kalau misalkan view nanti masuknya kemana, kayak gitu. Misal kayak foldernya masih disamain.
Ya, masih di satu folder yang sama kayak out modelnya terus routernya masih di satu eh, folder yang sama. Mungkin lebih dirapin lagi terkait si folder ini. Nah, kalau yang ini ada implemen validasi ini XML ini udah cukup bagus. Nah, implemen validasinya untuk migrasinya juga diimplement. Kalau ini udah tadi dibahas, harusnya sama. Ini kan ada EMP sampel seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu. Ya, sebenarnya karena ini proyeknya udah ber, apa namanya, berhubungan dengan database ya, yang mana kan kalau misalkan kita apa namanya push ke GitHub tanpa kita ngasih tahu kalau ini tuh ada database-nya gitu, database-nya apa aja gitu sebenarnya. Tapi sebenarnya kan di model ini juga udah kita define kan terkait database-nya tuh ada apa aja dan mungkin dia eh, apa namanya tiap kolom-kolomnya harus apa gitu. Nah ini kan sebenarnya udah ada, tapi untuk query nge-create si table dan nge-create si database-nya itu kan mesti kalau misalkan nggak disiapin query SQL-nya sebenarnya bisa aja ngelihat dari si folder model ini karena di sini kan udah ada juga kan deskripsinya. Tapi mungkin kalau misalkan nggak ada si file SQL-nya ya yang nge-clone ini akan ada XML untuk ngebikin query create database dulu terus nge-create si tabelnya itu mungkin XML buat si yang nge-clone aja sih. Cuma untuk lebih mempermudah itu bisa bisa lewat query SQL-nya seperti yang tadi contohin dari Ano atau dari si Gerald. Kalau Ano kan tadi contohin query gini kan, ada query di database-nya, terus create query table-nya. Kalau yang Gerald juga tadi ada untuk SQL-nya. Ini udah lebih simple, create database, terus create si tabel-tabelnya. Tapi ada yang lebih simpel lagi nih, pakai yang namanya migration. Nah, ini udah lebih simpel lagi. Jadi tinggal ngejalanin si migration-nya itu udah bisa ke ekstrak semua apa yang mesti ada, tabel-tabel apa aja yang mesti ada di project ini. Seperti itu. Ada yang ditanya dulu. Jadi ini akan sangat kepake materi di yang diajarin sama Kak Gio ini untuk minggu depan dan nanti sampai final project itu akan sangat kepake banget terkait penggunaannya MVC di backend ini. Dan mungkin nanti tinggal tinggal implementasi dari sisi backend yang udah kita bikin nih API-nya, terus integrate ke sisi front end yang mana waktu itu udah pernah kita belajar kan terkait fetch API di front end. Nah, tinggal disambungin aja tuh dari backend API-nya terus tinggal ke sisi front end untuk fetch API yang udah dibikin. Iya, jadi nanti di final project itu ada, kalau di tim ini ya, di tim ini nanti ada 3 tim. Masing-masing tim ada 3 orang.
Udah dibuatin sih. Nah, grupnya nanti tinggal di announce sama Pak Pepi aja untuk si grup final projectnya seperti itu. Jadi nanti masing-masing tim ada 3 orang, 3 member untuk final project itu nanti 1 bulan pengerjaannya. Nanti disiapin kok case-case-nya. Misal disiapin ada beberapa case gitu. Nah, masing-masing tim tuh harus nggak boleh sama temanya dengan eh, tim lain. Misal di grup ini ada, di tim ini ada 3 grup kan. Nah, masing-masing grup tuh kalau bisa temanya nggak boleh sama. Jadi harus harus unik lah. Masing-masing grupnya harus unik. Jadi nggak boleh sama boleh, tapi mungkin flow-nya temanya sama, tapi le- flow-nya mungkin nggak boleh sama ya. Kayak gitu. Iya, pasti akan dipandu karena di nanti final project itu udah sama TL aja sih, nggak ada lecture. Jadi udah full 1 bulan nanti akan bersama TL. Nggak ada nggak ada lecture lagi nanti. Udah full kita seminggu ngerjain final project gitu. Nanti disubmit tiap tiap Jumat sampai nanti minggu keempat final project. Kalau nggak salah nanti kalau misalkan file project itu di Sabtunya nggak ada yang present sih, kalau nggak salah ya. Cuma nanti eh, ketentuannya akan diinfoin lagi sih. Untuk temanya udah ditentuin listnya ada berapa banyak. Misal nanti dari tim kurikulum nentuin tuh temanya udah ngelis. Misal ada 20 atau 30 tema gitu. Nah, nanti bebas nih masing-masing grup tuh mau pilih tema apa aja. Itu temanya udah ditentuin, tapi nanti masing-masing grup tuh bisa bisa milih nih yang dari list yang udah ditentuin tuh mau milih yang mana buat final projectnya. Tapi masing-masing grup itu kalau bisa nggak boleh sama. Kalau misalkan in case ada yang sama, tapi isinya nggak boleh sama. Maksudnya flow-nya tuh nggak boleh sama kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi nanti cepet-cepetan aja. Hah, ketika udah di-announce grupnya, terus udah dikasih tahu list tema projectnya apa aja. Nah, itu kalian coba langsung diskusiin mau milih yang mana, yang sekiranya kalian bisa ngerjain, itu cepet-cepetan aja untuk milih si temanya. Karena kan temanya terbatas dan grupnya ada banyak. Dari 5 tim kan itu terbagi menjadi beberapa grup kan. Nah, itu coba kalian diskusiin nanti aja sama satu grup yang sama. Tema tuh misal kayak, iya bisa kayak e-commerce gitu. Terus temanya tuh apa ya? Kalau dulu tuh kayak temanya ini, misal kayak apa ya? Itu listnya tuh lebih ke ini sih. Iya bisa e-commerce, terus healthy food, terus ada juga kayak eh, news, ada juga kayak temanya tuh kesehatan gitu, atau temanya pendidikan, atau temanya apa ya, macam-macam sih dulu tuh, saya lupa lagi temanya. Nah, dari si tema itu nanti
kalian coba lebih spesifikin lebih dispesifikin lagi itu mau bikin apa kayak gitu. Intinya eh, project yang nanti kalian bikin tuh lebih ke bisa dummy case atau bisa ke real case gitu. Misal nanti kalian udah pilih satu tema nih, terus kalian nemuin nih real case yang di bener-bener ada gitu. Misal dulu pernah ada yang bikin aplikasi untuk coffee shop, itu benar-benar diimplement ke si coffee shop itu gitu. Nah, misalkan kalian juga ada yang case-nya sama seperti itu gitu. Misal eh, kalian milih tema apa, terus oh ternyata sesuai nih dengan real case yang emang kalian temuin itu bisa kalian implement seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dummy case juga harusnya nggak masalah. Jadi kayak ini aja, apa namanya, ya dummy aja. Kalian misalkan eh, punya case kayak gimana gitu, itu coba diimplement ke project kalian dan harapannya project itu bisa nge-solving apa yang menjadi isu di tema yang kalian pilih kayak gitu. Dalam waktu sebulan harusnya bisa beres ya itu untuk final project. Karena kan itu satu tim juga, satu grup juga. Jadi nggak kalau kerjain sendiri, bisa dibagi-bagi. Jadi nanti yang dinilai juga lebih ke kolaborasinya tuh, kerja sama timnya tuh seperti apa kayak gitu. Terus keaktifannya di dalam satu tim itu gimana. Itu juga yang jadi penilaian nantinya. Gitu. Jadi nggak hanya dari sisi codingannya aja, tapi dari sisi kolaborasi, terus keaktifan, itu juga akan dinilai nantinya. Mungkin ada yang ditanya dulu. Untuk siapa aja yang perlu direvisi, nanti saya infoin masing-masing seperti biasa. Kalau misalkan dari yang udah submit itu ada yang perlu diperbaiki dari sisi mananya gitu, nanti pasti saya akan coba di masing-masing untuk part mana yang perlu direvisi gitu. Tapi ini karena udah submit semua ya harusnya aman dari warning letter kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanya dari teman-teman yang lain? Jadi nanti mau itu di milestone besok atau di final project nantinya, eh, saya harapin untuk ngebiasain bikin dokumentasi gitu. Jadi biar lebih mempermudah juga kan, mempermudah eh, apa namanya, yang mau ngeklon juga bisa mempermudah, eh, bisa langsung tahu nih, oh kalau ini tuh proyeknya buat apa, terus ada fitur-fitur apa aja kayak gitu. Seperti itu. Balik lagi kan ini sebenarnya nggak wajib, tapi
kita sebagai developer tuh lebih ke bisa membiasakan sih, membiasakan untuk bikin dokumentasi, baik itu simpel atau baik itu lebih detailnya itu cukup membantu sih kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dari sisi backend udah disiapin dokumentasi API-nya ya, kayak mau itu di Postman Dokumenter atau pakai Swagger yang kemarin udah kita coba implement. Dari dua itu harusnya bisa sangat membantu kalau project di backend. Karena kan backend nggak ada yang bisa dilihat ya sebenarnya. Ya maka dari itu implementasi dokumentasi itu sangat penting untuk di sisi backend. Dokumentasi API apalagi itu sangat penting banget untuk bisa ngelihat nih kalau project backend kita tuh udah uh, jalan atau belum gitu. Itu kan dilihatnya bisa dari si uh, dokumen API-nya kan. Ya, di dunia kerja itu hampir 50% kerjanya nulis dokumentasi. Hmm, sebenarnya eh, ada sih yang khusus bagian nulis dokumentasi dokumentasi proyeknya gitu. Itu ada sebenarnya orang yang khusus untuk nulis nulis dokumentasi. Tapi kalau misalkan nggak ada orang itu kan biasanya research-nya ada yang terbatas tuh, ada yang terbatas, ada yang emang udah lengkap khusus eh, dia job desk-nya hanya untuk nulis dokumentasi itu ada sebenarnya. Tapi kalau misalkan research-nya emang benar-benar terbatas dan apalagi dia Superman ya, yang bikin codingan dia, terus yang bikin dokumentasi dia, yang ngedeploy dia, terus yang ngepresentasiin ke user juga dia. Nah, itu mungkin harus lebih eh, tahu segala hal dan harus bisa ngerjain apapun. Nah, itu ada sih case-case yang kayak gitu sebenarnya. Nah, jadi biar lebih terbiasa, itu coba dibiasakan aja dari sekarang untuk bisa nulis dokumentasi. Karena kan itu lumayan penting ya. Maksudnya, eh, meskipun itu sebenarnya dokumentasi itu sebenarnya nggak apa namanya nggak kalau misalkan nggak ada pun eh, proyeknya akan tetap jalan gitu. Ya itu lebih ke ini aja sih fitur pembantu yang mana dengan kita ngelihat dokumentasi itu oh kita bisa ngebayangin nih kalau ini tuh proyeknya buat apa dan seperti apa kayak gitu. Lebih ke ngebiasain aja sih gitu. Kalau di batch lalu tuh diwajibin tuh dokumentasi untuk setiap project assignment atau milestone. Jadi kayak di mention lah, eh, oh ini tuh harus ada dokumentasinya gitu. Misal kayak readme-nya tuh harus lengkap gitu. Kayak screenshotannya, terus hasil testingnya, terus apapun itu mesti ada dokumentasinya. Kalau sistem analis itu hampir sama kayak programmer, cuma dia lebih ke
seperti namanya, nge-analisis sistem. Jadi misal kayak dari kebutuhan user tuh seperti apa, terus harus bisa di implement ke project gitu. Nah, mungkin dari kalau misalkan sistem analis lebih ke arah ngedesain sistem tuh sesuai kebutuhan user tuh kayak gimana gitu. Misal ngedesain arsitekturnya seperti apa, terus perancangan database-nya harus kayak gimana, terus misal flow flow proses dari aplikasinya itu seperti apa. Nah, mungkin sistem analis akan seperti itu dan lebih ke lebih paham ke database-nya sih. Perancangan database, terus eh yaitu kayak IRD-nya tuh harus benar-benar dia bikin sebagus mungkin. Maksudnya apa namanya? Se inilah sesuai dengan requirement yang diminta sama user kayak gitu. Kalau programmer kan dia hanya eh bikin codingan sesuai dengan perancangan yang udah dibikin seperti itu. Tapi ada juga tuh yang emang kayak tadi yang saya bilang Superman itu yang dari analisnya dia, terus yang ngodingnya dia, yang ngedeploy dia, terus yang presentasian ke user juga dia, itu juga ada yang kayak gitu sebenarnya. Gitu. Jadi ya pintar-pintar aja untuk milih company gitu. Tapi kalau saya saran sih, kalau bisa jangan maksudnya ya kalau misalkan berharap langsung dapat keterima di company yang gede sih itu rezeki kalian ya. Maksudnya kalau misalkan langsung dapat ke misal langsung dapat ke Gojek gitu, ke Google gitu. Itu ya sebenarnya bagus, karirnya udah bagus banget. Cuma kalau misalkan kalian pengen lebih belajar dan lebih tahu dalemannya, terus maksudnya lebih terasa gitu. Itu kalian coba start karir dari startup gitu, atau misal company-company yang masih kecil lah. Itu nanti kalian akan lebih kerasa sih, kerasa dalam hal cara ngodingnya seperti apa, terus skill untuk kolaborasinya kayak gimana, itu akan lebih terasa sih. Kalau misalkan kalian joinnya ke startup kecil dulu daripada langsung ke company yang gede gitu. Itu mungkin ada beberapa hal yang nggak akan didapat ketika kalian langsung join ke company yang gede gitu. Ya itu pilihan kalian sih. Kalau misalkan kalian targetnya mau langsung pengen keterima di company yang langsung gede gitu, itu nggak masalah sih. Seperti itu. Ya liku-liku anak IT banyak sih. Mau dari yang paling susah sampai yang paling enak banget ya, ada. Kalian nanti akan ngalamin kok. Ada lagi? Mungkin dari yang lain. Nah, ini case-nya cukup lucu sih terkait Kominfo itu. Itu kan katanya banyak isu yang beredar dia pakainya ini ya, XAMPP. Tahu XAMPP kan harusnya server MySQL cuma emang bawaan yang gratisannya itu.
Jadi katanya servernya tuh dibikin di Windows dan eh, pakainya dia MySQL dan pakai SAMPP Apache ya, server Apache. Dia pakainya yang SAMPP katanya. Nah itu ya emang emang rentan kebobol karena emang dia yang pertama dia gratisan kan, bukan bukan yang berbayar. Ya itu sebenarnya dikhususin untuk project-project exercise aja sih. Sama kalau misalkan project kecil yang skalanya ya masih masih kecil itu biasanya pakai MySQL. Cuma yang kalau misalkan udah sekelas Kominfo ya harusnya nggak pakai MySQL sama XAMPP sih. Itu sih yang jadi ya itu eh, bisa juga tuh nanti ada banyak pelatihan atau pembukaan untuk cyber security. Untuk di sini kayaknya nggak akan dapat cyber security sih. Pengalihan isu dari apa nih? Dari isu yang mana? Iya di sini nggak kalau nggak salah nggak dapat materi cyber security sih kalau nggak salah ya. Nah ini materinya juga eh, tinggal minggu depan tuh kan ini final project milestone. Habis itu 2 minggu ke depannya tuh lebih ke AI. Kita akan belajar AI, terus belajar lebih ke kalau nggak salah arsitektur atau desain pattern gitu kalau nggak salah. Nah, habis kedua materi itu baru ke final project kayak gitu. Jadi untuk cyber security kayaknya nggak akan dapat. Tapi mungkin di luar ada banyak sih pelatihan atau bootcamp terkait cyber security ini. Iya, emang banyak banyak sertifikasinya sih. Misal dari eh, apa sih yang sering ngadain tuh Red Hat kalau nggak salah. Red Hat tuh banyak banyak eh, ngadain kayak sertifikasi terus pelatihan juga itu banyak sih. Komunitas di Indo juga kayaknya banyak yang ngebahas cyber security ini. Nah itu di luar materi Revoyu bisa kalian pelajari. Otodidak juga kalau misalnya kalian bisa harusnya bisa sih untuk belajar cyber security harus tanpa harus ikutan bootcamp gitu. Tapi ya kalau misalkan untuk ngelamar kerja atau apa ya pasti harus punya sertifikasi untuk ngebuktiin lah, ngevalidasi kalau misalkan kalian tuh bisa nih untuk cyber security kayak gitu. Itu bisa kayak ijazah aja sih sebenarnya. Tapi ada juga yang company yang emang ngelihatnya dari tesnya, bukan ngelihat dari sisi sertifikasi atau ijazah. Itu ada yang kayak gitu juga sih, tapi nggak banyak. Ya kebanyakan yang dilihatnya dari sertifikasi atau ijazah atau ya itu sertifikasi lebih banyak dilihatnya untuk ngevalidasi. Iya betul. Untuk portofolionya itu agak susah dibikin sih. Ya makanya
adanya si sertifikasi itu udah cukup jadi bukti validasi kalau kita tuh udah bisa kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian nemu company yang emang dia nggak perlu sertifikasi, tapi ngelihatnya hanya dari skill testnya gitu, itu ada juga yang kayak gitu. Karena kan nggak nggak sedikit juga yang sertifikasinya banyak, tapi ketika dites dia nggak bisa kan. Itu juga ada yang kayak gitu kan. Jadi beberapa company juga ada yang dia nggak ngelihat sertifikasi, tapi ngelihat dari hasil tesnya gitu. Tapi ya kalau misalkan kalian daftarnya ke BUMN gitu, ke company-company yang dia di bawah naungannya BUMN itu udah pasti, udah jelas. Yang pertama ngelihat dari ijazah dulu, minimal S1, S2 atau apa gitu. Barulah ke sertifikasi, terus ke mana gitu. Kalau skill kayaknya ke nomor sekian sih. Maksudnya kalau kalau ngelihatnya gitu. Urutannya tuh kalau misalkan kalian ngelamar atau pengen kerja di BUMN atau di ya di bawah namanya di BUMN, pasti ngelihat yang pertama harus dari ijazah, sertifikasi dan lainnya. Untuk tesnya itu kayaknya di nomor sekian setelah si ijazahnya lolos. Tapi kalau di company yang lain misal kayak swasta itu ada beberapa yang nggak nggak ngelihat dari si ijazah sih. Misal, oh asalkan si tesnya udah bisa, terus pas di interview, terus live codingnya dia bisa, ya bisa lolos juga tanpa adanya misalnya nggak punya ijazah nih. Tapi ketika dites dia bisa semuanya udah lolos gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Faktor C, faktor orang dalam, ya, faktor koneksi, betul. Misalkan cucunya Erick Thohir gitu, itu otomatis sudah lolos. Atau menantunya Bapak Jokowi gitu, bisa otomatis lolos tanpa hadangan apapun. Ya, itu lika-liku nanti di dunia kerja. Oke, mungkin ada yang lagi. Ada yang mau ditanya lagi. Kalau feedbacknya seperti yang tadi udah saya sampaikan sih, itu udah cukup. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang perlu diperbaiki, nanti saya japri masing-masing. Gitu aja. Kalau misalkan nggak ada lagi, mungkin kita bisa conclude untuk sesi siang ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan, happy weekend. Thank you, Kak. Thank you, thank you. Kak.